saya mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang. Pertama-tama terima kasih untuk teman-teman semua karena telah memberikan saya waktu untuk mensosialisasikan 3M plus 1V pada sore hari ini. Sebelum kita masuk ke 3M plus 1V, di sini kita kenalan dulu yuk sebenarnya apa yang kita alami pada saat ini. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih apa bedanya itu coronavirus sama COVID-19? Pada nggak tahu? Ya, kalau begitu kita bahas terlebih dahulu ya. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, coronavirus ini menyebabkan infeksi saluran pernapasan. Biasanya itu flu biasa atau penyakit yang lebih serius itu ada MERS atau ada SARS. Nah, coronavirus jenis baru ditemukan di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Nah, penyakit yang ditimbulkan oleh coronavirus disebut dengan COVID-19 atau coronavirus disease 2019. Kemudian kita sudah membahas mengenai apa itu COVID dan apa itu coronavirus. Selanjutnya, bagaimana cara penyebarannya? Untuk penyebarannya, dia ini menyebar melalui droplets atau percikan air liur, atau dia itu juga menyebar ketika droplets ini keluar dari hidung atau mulut penderita COVID-19 saat dia itu batuk atau saat dia itu bersin. Nah, apabila droplets ini mengenai benda dan benda ini dipegang oleh orang yang sehat, maka kemungkinan besar orang yang sehat ini akan terinfeksi COVID-19. Lalu penyebaran yang lain yaitu apabila orang yang positif COVID-19 ini batuk, kemudian dropletsnya itu keluar dan dropletsnya ini terhirup oleh orang yang normal atau yang sehat, maka dia itu orang yang normal bakalan positif COVID-19 atau terinfeksi COVID-19. Nah, lalu pada pertama-tama COVID-19 ini masuk ke Indonesia, pemerintah itu menerapkan lockdown di mana-mana. Kemudian kita itu disuruh untuk stay at home. Kemudian orang tua kita yang bekerja itu kerjanya jadi di rumah. Kemudian sekolah-sekolah juga diliburkan seperti itu. Sampai akhirnya tidak berapa lama pemerintah itu mengumumkan untuk new normal. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa itu new normal? Gak ada yang tahu? Baik, kita bahas satu persatu. New normal, pemerintah melalui juru bicara penanganan COVID-19, Bapak Ahmad Yuryanto, mengatakan bahwa tatanan, kebiasaan, dan perilaku baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup sehat dan bersih. Inilah yang disebut dengan new normal. Bagaimana kita menghadapi new normal ini? Caranya yaitu 3M plus 1V, yaitu mencuci tangan, rutin mencuci tangan menggunakan sabun, kemudian menjaga jarak dan menghindari kerumunan, kemudian menggunakan masker saat kita berpergian keluar rumah. Kemudian karena saat ini vaksin telah ditemukan, maka ditambah dengan 1V yaitu vaksinasi. Yuk kita bahas lebih lanjut apa itu 3M plus 1V. Yang pertama yaitu pakai masker. Pakai masker bukan hanya untuk yang sakit saja. Nah, mengapa pakai masker ini penting saat kita keluar rumah? Alasan itu ada dua. Yang pertama untuk melindungi diri, dan yang kedua yaitu untuk melindungi orang lain. Untuk melindungi diri, masker ini berfungsi menahan droplets yang keluar atau percikan air liur sehingga kita itu tidak terkontaminasi virus yang dibawa oleh orang lain. Kemudian kalau melindungi orang lain, masker ini berfungsi untuk menahan droplets yang kita keluarkan saat kita berbicara, kemudian batuk, kemudian atau bersin, sehingga kita itu tidak menularkan virus pada orang lain. Lalu pemerintah itu menyarankan tiga
depan dan bagian belakangnya itu tidak dipegang oleh tangan. Setelah itu bagian yang berwarna seperti ini, warnanya hijau, itu di bagian luar. Nah, setelah itu kita pakai, kita pastikan bahwa masker ini menutup hidung, mulut maupun dagu kita secara sempurna. Setelah itu catatannya, masker ini hanya bisa digunakan 4 jam maksimal. Jadi setelah 4 jam itu diganti lagi. Kemudian apabila masker sudah lembab atau sudah basah, maka wajib diganti. Nah, bagaimana kita menanggapi setelah memakai masker? Gimana cara membuangnya? Cara membuangnya itu kita bersihkan terlebih dahulu tangan kita menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan menggunakan sabun. Setelah itu kita lepas masker dari arah belakang. Diusahakan tidak memegang bagian depan atau bagian dalam masker, karena takutnya nanti ada virus di maskernya, jadi tangan kita terkontaminasi. Setelah itu, setelah kita lepas, kita gunting maskernya, lalu kita buang ke tempat sampah. Seperti itu untuk M yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu menjaga jarak. Mengapa menjaga jarak itu penting? Karena droplets atau percikan air liur saat kita batuk itu dia bisa meluncur sejauh 2 meter. Kemudian kalau saat kita berbicara, aerosol atau uap air akan meluncur sejauh 2 meter juga. Kemudian saat kita bersin, droplets atau percikan air liur itu akan meluncur sejauh 6 meter. Maka dari itu mengapa penting menjaga jarak? Menjaga jarak ini untuk mengurangi resiko terjangkitnya COVID-19. Nah, menjaga jarak itu juga bisa kita lakukan dengan cara tetap tinggal di rumah, kemudian tidak kumpul-kumpul, lalu jika mendesak maka kita saat pergi itu menggunakan masker dan menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Setelah itu apabila kita bertemu dengan orang lain, usahakan tidak bersalaman. Selanjutnya M yang ketiga yaitu mencuci tangan. Mencuci tangan ini penting karena virus COVID-19 itu akan mati apabila bertemu dengan sabun. Maka dari itu dianjurkan untuk mencuci tangan 6 langkah menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau menurut WHO selama minimal 20 detik. Kemudian apabila kita ingin menggunakan hand sanitizer, gunakanlah hand sanitizer yang kandungan alkohol itu minimal 60%. Nah, untuk mencuci tangan sendiri itu ada cara-caranya juga loh. Caranya akan saya praktekkan, boleh diikuti. Yang pertama, kita mencuci tangan menggunakan sabun, mencuci tangan menggunakan air terlebih dahulu. Kemudian kita tuang sabun secukupnya. Setelah itu kita ratakan seperti ini di tangan kita, telapak tangan. Setelah itu kita gosok punggung tangan kiri menggunakan tangan kanan seperti ini. Kita gosok seperti ini, lalu lakukan sebaliknya. Setelah itu kita gosok telapak tangan kiri menggunakan tangan kanan seperti ini. Kemudian lakukan sebaliknya. Setelah itu kita lakukan gerakan mengunci. Gerakan mengunci itu caranya kita tangan kita tautkan seperti ini, kemudian kita gosok seperti ini, lakukan sebaliknya seperti ini. Lalu ibu jari tangan kanan kita gosok di dalam genggaman tangan kiri seperti ini. Lakukan sebaliknya. Setelah itu ujung-ujung jari tangan kanan kita gosok di telapak